Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairasyad dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas dan menganalisa sebuah kasus. Nah, kasusnya itu adalah di sebuah universitas ternama, seorang profesor yang ahli dalam biologi molekuler mengajarkan teori lama mengenai mekanisme DNA dalam reproduksi sel. Nah, teori ini telah menjadi fondasi bagi banyak penelitian dan aplikasi praktis, termasuk terapi gen. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul data baru yang menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori tersebut, yaitu sebuah peneliti muda dari universitas lain menemukan fakta bahwa pada kondisi tertentu, mekanisme yang dijelaskan oleh teori itu tidak lagi berlaku. Mereka mengamati bahwa pada beberapa spesies, proses reproduksi sel melibatkan interaksi yang lebih rumit antara DNA dan faktor lingkungan daripada yang sebelumnya sudah dipahami. Kemudian, temuan ini akhirnya memicu skeptisisme dan memulai perdebatan di kalangan akademisi. Profesor tersebut merasa tertekan karena teori yang telah menjadi pilar karirnya kini kembali dipertanyakan. Untuk memahami situasi ini, akhirnya ia mengundang tim peneliti muda untuk berdiskusi bersama. Dalam pertemuan itu, mereka membahas metode pengumpulan data, termasuk desain eksperimen dan analisis statistik. Tim peneliti muda menjelaskan bahwa meskipun menemukan data yang bertentangan, hasil ini perlu diuji ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana peran filsafat ilmu dalam validitas teori dan bagaimana proses falsifikasi dapat diterapkan dalam konteks ini? Akhirnya, ditemukan jawaban bahwa filsafat ilmu memainkan peran penting dalam membedakan kebenaran ilmiah dan ilmiah dan non ilmiah dengan memberikan dasar filosofis untuk evaluasi dan pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dan dapat dipercaya. Nah, cara yang dilakukan oleh filsafat ilmu untuk berkontribusi dalam membedakan keduanya, yang pertama dengan cara kriteria verifikasi dan falsifikasi tentunya. Karl Popper berpendapat bahwa untuk suatu teori ataupun klaim dapat dianggap ilmiah, maka ia harus dapat diuji dan mungkin dibuktikan salah melalui eksperimen ataupun observasi. Nah, jadi filsafat ilmu ini mengajarkan bahwa klaim yang tidak dapat diuji ataupun dibantah, seperti dalam pseudoscience, tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang sah. Yang kedua ini yaitu metode ilmiah. Pemahaman tentang metode ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, pembentukan hipotesis, eksperimen, dan analisis yang hasil secara objektif tentunya sangat penting untuk memisahkan pengetahuan ilmiah yang dapat diulang dan diverifikasi dari klaim yang tidak berbasis pada bukti empirik. Filsafat ilmu memberikan panduan untuk memastikan bahwa hanya teori yang dapat dipertanggungjawabkanlah dengan bukti yang dapat diterima dalam komunitas ilmiah. Yang ketiga ada bukti dan replikasi, dan yang terakhir ada objektivitas dan keberpihakan. Nah, kemudian secara epistemologis, teori lama tetap sah sebagai pengetahuan ilmiah, tetapi harus kembali terbuka untuk diuji ulang sesuai dengan gagasan Popper bahwa teori ilmiah harus terbuka untuk dibantah. Jika tidak bisa diuji dan dibuktikan salah, maka tentunya tidak termasuk ilmu. Lalu dari sisi ontologis, temuan baru menunjukkan bahwa realitas biologis lebih kompleks dari yang dijelaskan oleh teori lama. Jika teori lama menyatakan bahwa DNA bekerja secara mekanis, maka data baru bisa menunjukkan bahwa kenyataannya lebih kompleks karena melibatkan faktor lingkungan dan konteks biologis lain. Filsafat ilmu mengajak kita untuk tidak terikat secara dogmatis pada teori yang sudah ada ataupun sudah mapan, melainkan terbuka pada kenyataan bahwa tentunya ilmu adalah proses pemahaman yang bisa terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Sementara itu, secara aksiologis, ilmuwan harus memiliki tanggung jawab moral terhadap kebenaran, kejujuran, dan dampak sosial dari pengetahuan yang dihasilkan.
Nah, jadi sikap profesor yang membuka ruang diskusi itu mencerminkan tanggung jawab etis dan sosial seorang ilmuwan untuk terbuka terhadap kritik dan perkembangan ilmu, sehingga kebenaran ilmiah dapat terus dikaji dan disempurnakan demi kemajuan manusia. Jadi ilmu ini dapat terus maju dan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, teori tersebut sebelumnya dianggap sebagai pengetahuan ilmiah karena dibangun atas dasar metode ilmiah, terbukti bermanfaat dan telah diterima luas dalam komunitas akademik. Namun, dengan kemunculan data baru dari tim peneliti muda yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak lagi berlaku dalam kondisi tertentu, terutama karena adanya interaksi kompleks antara DNA dan faktor lingkungan, maka proses falsifikasi mulai terjadi. Dalam filsafat ilmu, falsifikasi adalah upaya menguji batas kebenaran suatu teori melalui pencarian bukti yang bisa membantahnya. Falsifikasi dalam kasus ini tampak saat tim peneliti muda menemukan data empiris yang bertentangan dengan teori lama. Artinya, teori lama tersebut tidak sepenuhnya universal ataupun tidak sepenuhnya benar. Data baru tersebut menjadi semacam alat uji bagi teori yang sudah ada. Jadi, teori lama mengenai mekanisme DNA sedang diuji validitasnya oleh temuan baru yang bertentangan. Jika teori lama tidak dapat menjelaskan kondisi baru, maka secara falsifikasi, teori tersebut harus direvisi ataupun diganti. Jadi, peneliti muda harus mengajukan data yang menyanggah teori lama dan mendorong pengujian ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, sekian analisa kasus atas kasus yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.